Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Abdurrahman SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Cisomang, Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi dui mingguan modul 1.2 dengan menggunakan refleksi 4P. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya yang terhormat Ibu Eko Sriwijayati dan pengajar praktik saya yang terhormat Bapak Irfanul Awaludin SPD. Dan saya sendiri Ujang Abdurrahman SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Dari modul 1.2, saya banyak mempelajari pengetahuan baru. 1. Mulai dari diri. Saya mempelajari, membuat tapesim usia dan refleksinya, menyatakan nilai dan peran guru penggerak menurut kita sendiri. Dan inilah tapesim usia yang saya buat. 2. Eksplorasi konsep. Saya mempelajari bagaimana manusia tergerak, memahami kerja otak, siun brain, berpikir cepat lambat, kebutuhan genetis, meliputi 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak atau psikososial. Selanjutnya, saya juga mempelajari bagaimana manusia bergerak, yaitu memahami teori pilihan, optimasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak, dan model refleksi. Selanjutnya, saya juga mempelajari bagaimana menggerakkan manusia, berpikir strategis, dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas gunung es, peran guru penggerak, dan 4 kategori kompetensi pemimpin di lingkungan sekolah. Ketiga, ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi, kita membuat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok, dan ini hasil kerja kelompok kami. Yang keempat, demonstrasi konseptual. Kita membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan dalam bentuk video, dan ini hasil video saya. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Kita berdialog secara virtual dengan instruktur untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi modul 1.2. Yang keenam, koneksi antar materi. Kita membuat kaitan antara materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menggunakan model refleksi 4P dalam bentuk video, dan ini hasilnya. Yang ketujuh, aksi nyata. Kita menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, berangkat dari penerapan ke depan pada refleksi 4P yang telah dibuat di tahap koneksi antar materi. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 1.2 ini sangat antusias karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya juga termotivasi untuk bisa semakin menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya dan ingin terus belajar menerapkan peran guru penggerak di sekolah. Saya juga merasa senang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari rekan CGP yang lain pada sesi ruang kolaborasi yang sangat menginspirasi. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Memahami bagaimana manusia tergerak yang ternyata dipengaruhi oleh 1. Bagaimana otak bekerja, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. 2. Emosi yang dipengaruhi oleh bagian otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. 3. Terpenuhi atau tidaknya 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga mempelajari tahap tumbuh kembang anak, yaitu 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, meliputi wiraga, wiraga wirama, dan wirama. Yang kedua, menurut Erik Erikson, ada 8 tahapan berdasar usianya. Memahami bagaimana manusia merdeka bergerak. Manusia merdeka itu 1. Berdaya dalam memilih. 2. Aksioma terkait pilihan. 3. Termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. 4. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. 5. Nilai-nilai guru penggerak. Memahami bagaimana menggerakkan manusia, untuk itu harus memahami 1. Berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. 2. Diagram identitas gunung es. 3. Peran guru penggerak. Refleksi yang keempat, penerapan.
Saya akan menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan dari modul 1.2, yaitu 1. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. 2. Pembelajaran akan berpihak pada murid. 3. Selalu melakukan pembelajaran yang berinovasi. 4. Berkolaborasi dengan murid, dekat sejawat, kepala sekolah, orang tua murid, penguasa sekolah demi kepentingan kemajuan sekolah dan peserta didik. 5. Membentuk komunitas praktisi. 6. Konsisten melakukan refleksi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.